Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini sesuai dengan jadwal kita akan belajar pelajaran IPAS mengenai organ pencernaan. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Baik, untuk tujuan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan memahami dengan baik urutan organ pencernaan. Kemudian kalian diharapkan dapat mendeskripsikan proses pencernaan pada manusia. Yuk, kita siapkan dulu buku, alat tulisnya, dan LKPD-nya ya. Mengingatkan kembali untuk kesepakatan kelas. Yang pertama, kalian harus simak dan perhatikan video pembelajaran. Yang kedua, catat hal-hal penting di dalam video pembelajaran ini. Dan yang ketiga, segera laksanakan tugas yang diberikan. Jadi tugasnya jangan ditunda-tunda, langsung kerjakan. Baik, untuk pembagian kelompok, kita sesuaikan dengan kelompok duduk saja ya. Kelompok 1 ada Ridwan, Brian, Syaira, Syakila, dan Cika. Kelompok 2 ada Radit, Hion, April, Eliana, dan Nurul. Kelompok 3-nya ada Vino, Hafiz, Saskia, Syahila, Cynthia, dan Afika. Sedangkan kelompok 4 ada Rizky, Rahma, Zahra, Abi, Suci, dan Inayah. Yang terakhir kelompok 5 ada Putri, Naila, Fatur, Lorenzo, Yoga, dan Nita. Baik, kita mulai pembelajarannya mengenai sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu seperti apa ya? Sistem pencernaan itu adalah rangkaian organ yang berfungsi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, mengeluarkan sisa-sisa yang tidak dibutuhkan. Jadi proses bagaimana makanan yang kalian makan dikunyah di mulut, lalu ditelan ke kerongkongan, kemudian diproses untuk diserap nutrisinya, dan apabila terdapat sisa-sisa makanan, maka sisa-sisa tersebut dikeluarkan dari dalam tubuh. Yuk, kita simak video berikut ini. Halo teman-teman, masih ingat kan jalur pencernaan kita terdiri dari apa aja? Hari ini kita bahas fungsinya satu persatu ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat memasukkan makanan ke dalam tubuh. Di dalam mulut terdapat beberapa organ pendukung seperti lidah dan gigi yang mendukung terjadinya pencernaan makanan baik secara mekanis maupun kimiawi. Coba Bol, apa saja yang udah kamu tahu tentang gigi? Setahu aku, gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih halus dan tidak berbahaya untuk tubuh. Oh ya, gigi itu ada 3 jenis loh. Ada yang namanya gigi seri. Bentuknya seperti pahat dan berfungsi untuk memotong dan menggigit makanan. Lalu, ada juga gigi taring. Bentuknya runcing dan berfungsi untuk merobek dan mengoyak makanan. Terakhir adalah gigi geraham. Bentuknya besar dan lebar serta berfungsi untuk menggilas makanan. Nah, kalau jumlah gigi kita ada berapa ya Bol? Setahu aku sih, gigi kita tumbuh seiring dengan kita bertambah umur, Pipa. Gigi manusia tumbuh pertama kali ketika bayi berumur 6 bulan. Saat itu, jumlah gigi manusia hanya 20 buah. Terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 8 buah gigi geraham. Jumlah ini bisa bertambah ketika manusia menyentuh umur 6-14 tahun. Jumlah gigi orang dewasa ada 32 buah, terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 20 buah gigi geraham. Kamu tahu tidak Bol? Kalau di gigi manusia memiliki beberapa bagian loh. Kalau tidak salah ya, bagian-bagian gigi manusia terbagi atas mahkota gigi, leher gigi, akar gigi, tulang gigi, email gigi, dan pulpa. Nah, email gigi adalah lapisan terluar gigi yang bersentuhan langsung dengan makanan yang masuk ke mulut ketika menggigit. Sedangkan pulpa adalah bagian gigi yang menyimpan banyak sekali pembuluh darah dan saraf. Selain itu, Bol, di dalam mulut kita, gigi ditemenin sama lidah. Lidah terletak di bagian dasar rongga mulut.
Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan pada saat mengunyah, membantu menelan makanan, dan mengecap berbagai rasa makanan seperti rasa manis, pahit, asam, dan asin. Nah, di dalam mulut terdapat 3 kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah, di pangkal rahang, dan di dekat telinga. Kelenjar ludah menghasilkan air ludah dan enzim amilase atau petialin. Enzim ini berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Setelah dari mulut, makanan masih melewati proses yang panjang sekali dalam tubuh. Kita lanjutkan di video berikutnya ya teman-teman. Tadi kita sudah amati video pertama mengenai proses pencernaan di dalam mulut. Jika kalian perhatikan dengan teliti, pasti bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Di bawah ya, ada sebuah kata yang tidak lengkap hurufnya. Dengan bantuan pernyataan berikut ini. Aku ada di bagian belakang susunan gigi. Aku berfungsi sebagai pelumas makanan. Yap, siapa yang tahu jawabannya? Ya, benar. Jawabannya adalah geraham. Oke, berarti kalian sudah siap nih untuk memperhatikan video selanjutnya. Yuk, kita simak. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol.
Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulus? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Oke, setelah kita menyaksikan video tadi yang kedua, kita tahu bahwa di dalam tubuh kita ada organ pencernaan yang namanya kerongkongan. Di samping ini, lalu di atasnya ada lambung, yang ini usus 12 jari, dan yang terakhir adalah usus besar. Sebelum akhirnya makanan kita dikeluarkan dari tubuh kita sisa-sisanya. Tugas selanjutnya, kalian siapkan LKPD, lalu jawab 5 pertanyaan yang terdapat di LKPD. Kemudian kalian harus mewarnai organ pencernaan di bawah ini sesuai dengan warna pertanyaan di LKPD. Setelah itu, kalian harus gunting dan tempel dengan rapi di bagian gambar tubuh di atas. Jika sudah, maka susunlah dengan rapi pada sebuah karton, lalu kalian foto dan kirimkan di grup. Selamat mengerjakan. Baik, kita sudah di penghujung pelajaran. Seperti biasa, melakukan refleksi dan membuat kesimpulan pada Jamboard dengan scan berikut. Isi Jamboardnya adalah bagaimana kegiatan pembelajaran yang sudah kalian lakukan. Terus yang kedua, kesimpulan dari materi hari ini. Dan yang ketiga, memberikan penilaian cara mengajar ibu di hari ini. Oke, jangan lupa isi Jamboardnya ya. Demikianlah pembelajaran IPA hari ini. Ibu akhiri dan sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.